Semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring kita pada hari ini. Dan untuk saat ini, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk yang pertama, kita akan masuk pada faktor pendorong persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Berbicara dengan faktor pendorong, berarti faktor positif yang menciptakan terjadinya persatuan dalam negara kita. Jadi di sini ada beberapa faktor yang akan Bapak uraikan. Yaitu yang pertama tentang perasaan senasib. Artinya di sini apa? Merupakan perasaan yang sama dan berhubungan yang tidak membedakan satu sama lain. Contohnya pada saat kita dijajah, kita mempunyai perasaan senasib ingin merdeka. Oleh karena itu, kita melakukan tindakan tersebut untuk yang namanya mengusir penjajah dari negara kita. Yang kedua, adanya kebangkitan nasional. Berbicara dengan hal ini, merupakan masa bangkitnya semangat perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1928. Jadi organisasi Budi Utomo ini merupakan awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Dan karena adanya organisasi ini, bermunculan kembali organisasi-organisasi lain seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, Indische Partis, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partindo, dan sebagainya. Kita masuk pada yang namanya faktor yang ketiga, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini dimulai di tanggal 28 Oktober 1928, yang merupakan dilaksanakan ikrar yang diucapkan oleh para pemuda yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Dan inti dari pernyataan ini menyebutkan dengan satu tekad, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita sudah tahu sendiri ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari sejarah di Indonesia. Yang keempat yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Kita mengetahui dulu proklamasi itu berasal dari kata proclamation, yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai pengumuman kepada seluruh rakyat. Jadi di sini dikatakan, bagi bangsa Indonesia, proklamasi memiliki arti sebagai puncak dari revolusi. Puncak dari revolusi di sini artinya puncak dari yang namanya perubahan. Perubahan dari yang namanya dijajah hingga mendapatkan suatu kemerdekaan atau kebebasan. Sekarang kita masuk pada faktor penghambat persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Berbicara dengan faktor penghambat, berarti hal buruk yang mengakibatkan persatuan dan kesatuan itu tidak ada di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan Bapak uraikan. Yaitu yang pertama, terjadinya perubahan budaya akibat masuknya kebudayaan asing. Maksudnya di sini apa? Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat kita merdeka, ternyata budaya asing juga masuk dalam negara kita. Dan akhirnya budaya asli bisa terkikis. Dengan cara apa? Makin maraknya para generasi muda yang mencintai budaya asing dan bahkan menghilangkan yang namanya kebudayaannya. Dan ini merupakan faktor penghambat dari negara kita, atau bisa dikatakan adalah westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi. Kenapa merupakan kemajuan teknologi masuk dalam hal negatif juga? Kita ketahui teknologi memberikan hal positif. Di baliknya ada juga hal negatif, terutama para generasi muda, karena mereka akan cenderung yang namanya mempergunakan hal tersebut pada hal yang kurang baik. Misalnya seperti apa? Dengan menggunakan sosial media, menggunakan handphone, akhirnya menimbulkan konflik apabila tidak memiliki tata aturan dalam menggunakannya seperti itu. Yang ketiga, yaitu keberagaman penduduk di Indonesia. Selain dari yang namanya keberagaman itu merupakan sesuatu hal yang kaya, tetapi di sini dikatakan keberagaman itu dapat menyebabkan terjadinya perpecahan.
apabila antara yang satu dengan yang lainnya tidak memberikan yang namanya hal positif seperti itu. Yang keempat yaitu berkembangnya etnosentrisme. Etnosentrisme itu apa? Suatu sikap yang menganggap budayanya sendiri paling unggul. Akhirnya menganggap budaya lain itu tidak baik, dan ini juga akan mengakibatkan perpecahan di dalamnya. Misalnya, kamu menganggap budaya Batak lebih bagus, menganggap budaya Jawa tidak bagus, akhirnya orang Jawa tersebut akan tersinggung dan akan terjadinya yang namanya perpecahan. Yang kelima yaitu berkembangnya sikap sukuisme. Artinya apa? Sikap yang menonjolkan kelebihan suku sendiri dan merendahkan suku bangsa yang lain, hampir sama dengan etnosentrisme. Cuman etno pada bidang budaya, sukuisme pada suku tertentu. Dan yang terakhir yaitu pembangunan yang tidak merata di setiap daerah-daerah di Indonesia. Artinya seperti apa? Apabila misalnya sebuah pembangunan di negara itu hanya berfokus pada pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi atau yang namanya kota sentral di Indonesia, akan mengakibatkan yang namanya kecemburuan sosial pada masyarakat di daerah. Merasa tidak diperhatikan, akibatnya akan timbul juga yang namanya perpecahan di dalamnya. Sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita akan kembali pada forum diskusi.